Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan dari chapter 31 yaitu Open Economy, Macroeconomics, Basic Concept. Jadi kita akan mempelajari tentang konsep-konsep dasar dalam Open Economy seperti itu. Ya, ada beberapa prasyarat yang teman-teman perlu ketahui sebelum mempelajari sebagian dari materi ini, yaitu tentang National Income Identity. Ya, National Income itu sudah sempat kita bahas di chapter 23 ya, tentang kita mengukur pendapatan nation income sebagai standard of living itu melalui sebuah komponen yang namanya GDP. Oke, GDP sendiri sebenarnya dibagi menjadi 3 pendekatan ya. Jadi perhitungannya itu bisa lewat 3 pendekatan. Ada pendekatan aggregate demand, ada pendekatan aggregate supply, ada pendekatan value added. Aggregate demand ini yang pendekatan pengeluaran ya, expenditure. Aggregate supply itu pendekatan income atau pendapatan atau pemasukan. Sedangkan VA itu adalah value added seperti itu. Nah, sebenarnya rumus dari GDP yang aggregate demand itu adalah ini ya. Jadi Y atau GDP itu sama dengan konsumsi ditambah investasi tambah government spending pengeluaran pemerintah ya ditambah dengan net export seperti itu. Nah, tetapi di beberapa chapter setelah chapter 23 itu kita mempelajari tentang saving, investment, and financial system di mana kita mengasumsikan perekonomiannya itu tertutup atau closed economy yang berarti tidak ada perdagangan internasional. Artinya tidak ada ekspor dan impor sehingga net ekspor itu sama dengan nol. Sehingga kita bisa menderive sebuah fungsi national saving menjadi seperti ini. Ya, national saving itu apa sih? National saving itu adalah private saving ditambah public saving. Oke, private saving itu adalah YD min C, ya, disposable income dikurang konsumsi, di mana disposable income itu adalah Y min T, sehingga private saving itu adalah Y min C min T, sedangkan public saving itu berarti, saya sudah jelaskan, waktu itu sudah sempat jelaskan logiknya ya. Sumber utama penerimaan pemerintah itu dari pajak, nah, lalu pajak itu digunakan untuk belanja pemerintah, nah maka sisanya ini yang menjadi public saving. Nah, sehingga Y min C min T tambah T min G hasilnya adalah Y min C min G. Nah, ini penting nih teman-teman harus tahu, national saving itu Y min C min G. Oke. Nah, terus teman-teman juga harus tahu dari chapter 30 ya, tentang chapter sebelumnya tentang money growth inflation ya, bahwa di jangka panjang, inflasi itu disebabkan oleh pertumbuhan kuantitas uang ya, atau ya seperti itu. Dan tentang nominal interest rate, real interest rate itu juga teman-teman masih tahu perbedaannya. Oke, real interest rate itu nominal dikurang inflasi. Nah, sekarang kita juga mengenal konsep ex ante. Apa itu ex ante? Ex ante itu adalah expected ya. Jadi real interest rate itu kan nominal dikurang inflasi harusnya. Nah, tapi kalau ex ante itu artinya inflasinya expected. Oke. Jadi kalau belum diketahui inflasi, kita bisa mencari real interest rate tapi ex ante dari inflasi yang diperkirakan seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih detail, kita akan belajar terlebih dahulu definisi dari closed and open economy. Ya, apa sih closed economy itu apa, open economy itu apa, terus apa itu ekspor, impor, dan net ekspor, apa itu trade balance, trade surplus, trade deficit, dan balance trade. Ya, ini beda ya, trade balance dengan balance trade ini beda ya. Bukan cuma sekedar dibalik, tapi dia beda. Nanti saya akan jelaskan. Terus kita juga akan belajar tentang capital outflow, capital inflow, dan net capital outflow. Nah, nanti later setelah kita belajar hal-hal ini, kita akan masuk ke dalam sebuah konsep baru ya, yang belum teman-teman pernah dengar di chapter sebelumnya, yaitu exchange rates dengan real exchange rate. Ya, buat anak ISP ya, ini kepake banget di mata kuliah keuangan internasional gitu ya. Keuangan internasional itu konsepnya kepake banget. Jadi diperhatikan ya. Nah, apa itu closed economy ya? Apa indikator suatu negara itu bisa disebut close economy atau perekonomian tertutup. Nah, jadi close economy adalah perekonomian yang ekonominya itu tidak ada interaksi dengan with other economies. Artinya negara tersebut itu tidak membuka interaksi dengan negara lain atau tidak ada international trade. Berarti tidak ada ekspor dan tidak ada impor. Atau kita bisa sebut net ekspor sama dengan nol. Sedangkan open economy itu adalah ketika
terjadinya interaksi ekonomi dengan ekonomi lainnya atau dengan negara lainnya. Ya, jadi ada cross border purchase and sales of goods and services. Ya, selain goods and services, ada juga financial asset yang diperjualbelikan. Ya, financial asset itu yang kita pelajari seperti stok, ya, saham dan bonds, obligasi. Lalu ada juga some degree of migration, bisa juga terjadi, oke? Terjadinya migrasi. Nah, dalam komponen GDP kan kita belajar ya, ada C, ada I, ada G, ada NX. Nah, di close economy kita bahasnya cuma CIG nih, oke? CIG ya. Nah, NX itu adalah komponen dari open economy ya, di mana NX itu adalah ekspor dikurang impor. Nah, teman-teman pastinya kayaknya udah tahu ya perbedaan ekspor dengan impor. Kalau ekspor itu berarti the market value of goods and services that are produced, yang diproduksi di domestik dan dijual keluar. Ya, jadi kita produksi barang lalu dijual ke luar negeri, itu adalah ekspor. Tapi kalau impor, itu adalah the market value of goods and services that are produced abroad and sold domestically. Jadi kebalik, diproduksinya di luar negeri, tapi dibelinya di domestik. Itu kita kenal dengan impor. Nah, selisih ekspor dan impor itu kita kenal dengan net ekspor. Nah, net ekspor itu juga bisa disebut dengan trade balance. Oke. Nah, nilai dari trade balance itu bisa positif, negatif, atau nol. Oke. Jadi trade balance itu mengacu kepada jadi trade balance itu sama seperti net ekspor, tapi lebih tepatnya trade balance itu menunjukkan nilai dari net ekspor. Kan kalau net ekspor itu cuma menjelaskan selisih antara ekspor dengan impor atau ekspor bersih gitu kan. Berarti ekspor tanpa impor. Jadi komponen international trade tanpa impor gitu. Nah, trade balance itu menunjukkan nilai dari net ekspor itu sendiri. Ya, apakah dia positif, negatif, atau nol. Seperti itu. Nanti kita akan lihat kalau positif itu apa kondisinya dan disebut apa. Oke. Tapi sebelum itu, saya ingin menunjukkan sebuah data di negara Amerika Serikat. Ya, ekspor impor dan net ekspor di Amerika Serikat dari tahun 1929 sampai 2017. Di sini kita bisa lihat bahwa yang hijau itu adalah ekspor, yang kuning itu adalah impor. Kita bisa lihat hanya di beberapa waktu ya, dia itu ekspornya lebih besar dari impor. Ya, kan net ekspor adalah ekspor kurang impor, maka net ekspor itu bakal sama dengan 0 kalau ekspor sama dengan impor. Tapi dia akan kurang dari 0 kalau impornya lebih besar dari ekspor atau ekspor kurang dari impor. Nah, ini kita bisa lihat nih. Ini kan ekspor. Ini impor. Ini kita bisa lihat nih ketika sorry. Ini ekspor, ini impor. Nah, kita bisa lihat ketika impornya lebih tinggi dari ekspor, apa yang terjadi? Net ekspornya di bawah 0, ya, negatif. Tapi ketika ekspornya di atas impor, net ekspornya itu masih positif. Tapi kalau ekspor impornya berdekatan, nah ini hasilnya juga mendekati 0 gitu ya. Dan kita bisa lihat bahwa kecenderungannya saat ini kayak Amerika Serikat itu net ekspornya negatif. Oke, atau impornya lebih banyak daripada ekspor. Nah, ini adalah sebutannya, indikasi dari net ekspor ya, yang kita kenal dengan trade balance. Oke, nah jadi ketika net ekspor lebih besar dari 0, itu karena ekspor lebih besar dari impor, atau impornya kurang dari ekspor. Ya, nah itu dikenal dengan trade surplus. Ya, kenapa 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 dia trade surplus? Kenapa disebut trade surplus? Karena logikanya ekspor lebih gede dari impor. Ya, ekspor lebih gede dari impor artinya selisih ekspor dan impornya itu masih di atas 0. Nah, berarti dia itu surplus dalam perdagangannya gitu ya. Itu alasan kenapa disebut trade surplus. Lalu kalau trade deficit itu artinya impornya lebih gede dari ekspor. Ya. Artinya ekspornya kurang, defisit. Nah, kalau balance trade itu beda dengan trade balance ya. Trade balance kan indikasinya. Nah, balance trade itu ketika net ekspor sama dengan 0 atau kondisi di mana ekspor sama dengan impor. Artinya dia balance tuh. Ya, baik ekspor maupun impor itu balance. Oke. Makanya nilai net ekspornya jadi sama dengan 0 seperti itu. Oke. Nah, tadi kita sudah sempat menyinggung tentang ekspor, impor, net ekspor. Nah, ada konsep baru yang teman-teman belum pernah dengar mungkin ya.
yaitu capital outflow, capital inflow, dan net capital outflow. Oke. Uh, kalau net net ekspor impor itu kan berkaitan dengan barang dan jasa ya, yang diperjualbelikan. Ya, tadi kalau ekspor itu ada berarti barang dan jasa yang diproduksi di domestik dan dijual ke luar negeri. Kalau impor itu barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri dan dibeli di domestik. Nah, sebenarnya net export sama net capital outflow ada kemiripan. Nanti kita akan bahas. Tapi perbedaannya apa? Perbedaannya terletak dari jenisnya. Kalau ekspor impor atau net export, ya net ekspor impor itu berkaitan dengan goods and services. Tapi kalau di capital outflow dan capital inflow itu berkaitan dengan aset. Berarti itu berkaitan dengan capital ya. Bisa stok, bisa bonds seperti itu. Oke. Jadi kalau capital outflow berarti value dari foreign asset yang dibeli di domestic residence. Oke. Jadi foreign dibeli oleh domestik. Seperti itu. Oke. Nah, kenapa disebut capital outflow? Karena gini, kan asetnya punya luar negeri. Nah, dibeli oleh domestik. Artinya apa? Kan belinya pakai uang kan. Nah, uangnya ini mengalir ke luar, ke foreign, ke negara asal aset tersebut atau di luar negeri. Nah, makanya disebut dengan capital outflow karena uangnya berpindah ke foreign. Nah, tapi kalau domestic asset dibeli oleh foreign resident atau kita punya aset dibeli oleh luar negeri, itu capitalnya inflow, capitalnya masuk. Kenapa? Karena mereka membeli aset kita juga pakai uang. Nah, uang itu masuk ke negara kita, makanya disebut dengan capital inflow. Oke. Jadi, nanti paham ya, outflow itu artinya uangnya keluar, inflow itu artinya uangnya masuk, capitalnya masuk. Oke. Kalau outflow itu foreign asset dibeli domestik, capital inflow, aset domestik dibeli oleh luar negeri. Nah, NCO, ya, tadi kan kalau net ekspor, ekspor kurang impor. Nah, kalau net capital outflow berarti capital outflow dikurang capital inflow. Oke. Nah, net capital outflow ini bisa kita sebut juga dengan net foreign investment. Ya, nilainya juga bisa positif, bisa negatif, dan juga bisa sama dengan nol. Oke. Nah, dan kita akan belajar tentang identitas accounting identity-nya ya, bahwa net export itu bakal sama dengan NCO ya. Dia must always be equal ya, harus sama. Oke. Kenapa? Nih ada penjelasan ya. Suatu negara nggak bisa beli barang dan jasa, goods and services and asset from other country then it sells to other country. Jadi kalau dia beli barang, jasa dan aset ya di negara misalnya kepada negara apa itu nggak bisa ke negara lainnya. Oke. Nah, ini ada penjelasan kenapa NX sama dengan NCO secara intuitif ya. Jadi intuitifnya ya, jadi value dari goods and services yang dibeli dari negara lain ditambah value dari aset. Jadi the value of goods and services purchased from other country, berarti ini jatuhnya impor ya, ditambah the value of asset purchased from other country. Nah, apa ya? Kalau purchased from other country berarti aset purchased from other country. Berarti ini ya, capital, wait. Kalau sold to other country, berarti capitalnya inflow ya. Wait, bentar ya. Ini berarti capital inflow. Kan the value of goods and services purchases from other country itu impor, terus ditambah the value of asset purchased from other country, berarti itu capital outflow. Jadi import ditambah capital outflow, saya singkat aja, import tambah capital outflow sama dengan ekspor tambah capital inflow, seperti itu. Oke. Nah, terus kita bisa range nih, berarti kan ekspor dikurang impor sama dengan capital outflow kurang capital inflow. Paham nggak ya? Kan kenapa equals ya? Karena kalau kita beli barang dan jasa dari negara lain, itu juga harus ditambah dengan aset yang dibeli dari negara lain.
kan kita mau jumlah ini goods and services and asset yang dibeli dari negara lain. Nah, itu harus sama dengan barang dan jasa yang kita jual ke negara lain ditambah value dari aset yang kita jual ke negara lain. Jadi dengan kata lain, goods and services and good service and asset yang dibeli dari negara lain itu harus sama dengan good services asset yang kita jual ke negara lain. Jadi seimbang. Oke. Nah, kan artinya impor tambah capital outflow sama dengan ekspor tambah capital inflow kan. Nah, logikanya ini tuh aku mau pindahin impor ke sini, berarti ini dikurang M. Ini dikurang M habis dong. Nah, ini pindah ke sini, berarti ini dikurang CI, habis. Nah, ini dikurang CI, jadi CO dikurang CI sama dengan X kurang M. Nah, X kurang M itu NX, C0 dikurang CI itu NCO. Makanya terbukti bahwa net export itu equals NCO, seperti itu. Oke. Jadi, menjelaskannya seperti itu. Oke. Kenapa NCO sama dengan net export. Itu secara intuitifnya ya. Nah, sekarang ini secara matematiknya, ya. Kenapa nah, kita bakal belajar bahwa S sama dengan I plus NCO. Oke. Jadi kalau dulu kita belajar national saving, itu kan sama dengan S sama dengan Y min C min G. Oke. Nah, sedangkan kita bisa dari national income identity yang open economy ini kita bisa ubah nih jadi I sama dengan, coba, berarti logikanya kita hilangin komponen selain I ya, seperti itu. Kalau mau tahu nilai I, jadi caranya adalah I sama dengan Y min C min G min G. Nah, kan kan saving adalah Y min C min G kan. Berarti investment sama dengan saving dikurang net export. Oke. Berarti saving sama dengan investment tambah net export. Coba dipahami baik-baik ya. Kan I sama dengan Y dikurang C dikurang G dikurang NX. Nah, Y min C min G itu adalah national saving. Jadi I sama dengan S dikurang NX. Ya, berarti kita pindah ruas ya. S sama dengan I ditambah NX. Kan NX-nya pindah ke sini. Nah, NX sama dengan NCO. Berarti S sama dengan I ditambah NCO. Nah, berarti kita dapat persamaan bahwa national saving itu sama dengan domestic investment ditambah net capital outflow, seperti itu. Oke. Jadi itu adalah domestic saving. Oke. Jadi itu adalah asal usulnya nih. Ini ada kan, ya kan, Y min C min G itu sama dengan I plus NX. Nah, ini adalah S, ini I plus NX sama dengan NCO, makanya saving sama dengan investment ditambah NCO, seperti itu. Oke. Semoga cukup menjelaskan ya. Oke, saya kasih waktu istirahat 5 detik dulu ya, sebelum kita lanjut. Oke, lanjut ya. Karena saving sama dengan investment sampai NCO, maka masuk akal ya bahwa nation saving must end up being loaned to domestic borrowers or foreign borrowers. The loan made to domestic borrower will end up as investment spending mainly by domestic firm. And the loans made to foreigner will be NCO. Oke, makanya S kan investment itu adalah yang ini ya, loans yang dibuat oleh domestic borrowers. Karena yang nanti domestic borrower ini bakal berakhir jadi investment spending atau jadi I. Sedangkan NCO itu yang loans yang dibuat oleh foreigner. Ya, jadi antara domestik dengan ditambah foreigner itu berarti sama dengan savingnya. Oke, national saving. Seperti itu. Oke, semoga cukup menjelaskan ya untuk apa yang ini. Nah, sekarang kita masuk lanjut ke konsep exchange rate, nominal and real exchange rate. Oke. Tadi di chapter sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang ekspor, impor dan net ekspor. Nah, ada banyak hal, ada banyak faktor yang mempengaruhi harga internasional. Oke.
harga internasional itu dipengaruhi oleh nominal exchange rate dengan real exchange rate seperti itu. Nah, apa itu nominal exchange rate dan apa itu real exchange rate? Jadi nominal exchange rate itu adalah tingkat dari apa ya, seseorang. Jadi nominal exchange rate itu menggambarkan tentang perbandingan nilai mata uang ya, kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya misalnya contoh ya, nominal exchange rate itu bisa diekspresikan dengan misalnya foreign. Ini kan ceritanya domestiknya tuh US ya. Jadi berarti digambarkan nominal exchange rate itu mata uang foreign per US dollar. Seperti itu. Oke. Jadi misalnya gini, 1 US dollar sama dengan 15 sekarang 14.150 rupiah. Berarti 14.150 rupiah sama dengan dibagi 1 US dollar. Ini adalah nominal exchange rate yang menunjukkan bahwa 1 US dollar itu bakal dapat 14.150 rupiah. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Itu adalah nominal exchange rate. Tapi juga bisa dinyatakan sebenarnya nominal exchange rate itu bisa maksudnya nggak harus rupiah per US dollar, bisa aja US dollar per rupiah. Nah, tapi biasanya penulisannya itu foreign yang di atas, di bawahnya itu adalah domestik. Tapi tergantung kan, kalau misalnya dari negara lain ya, kalau dari negara lain itu dia pastinya, misalnya contohnya Indonesia sebagai domestik ya, berarti dia pakainya yang 1 US dollar per 14.150 rupiah. Jadi bisa aja seperti ini, oke. Nah, ini ada contohnya ya. Nih contohnya, ini ambil contoh tahun 2016, Maret 27 Maret 2016. Oke. Nah, 1 dolar itu sama dengan 113,16 yen. Maka ketika saya mau konversi 1 yen, itu berapa? Kan ini dolar terhadap yen. Nah, gimana kalau saya mau bikin yennya itu 1 dolar? Gampang ya. Kan 1 dolar sama dengan 113,16 yen. Artinya, 1 yen itu adalah ini. Ini dikali 1 per 113,16. Yang ini dikali 1 per 113,16. Hasilnya adalah 0,0088 dolar. Oke. Nah, ini makanya kalau teman-teman cari di internet, sebenarnya gampang ya kalau mau nyari di Google gitu. Misalnya USD to IDR gitu. Nanti langsung keluar tuh. Atau IDR to USD. Tapi juga bisa pakai pertanyaan nih ya, how much is 1 USD in yen gitu. Atau how much is 1 yen in US dollar. Langsung keluar nih. Oke. Kalau teman-teman nggak mau ngetik gini ya tinggal di ini aja yang diubah nih tombol ininya ya. Oke. Nah, terus sekarang kita mulai mengenal konsep ini, apresiasi dan depresiasi. Ya. Ini kita harus berhati-hati karena nanti bisa menjebak ya. Intinya adalah apresiasi itu menunjukkan value of a currency itu meningkat. Jadi nilai dari mata uangnya itu meningkat as measured by the amount of foreign currency it can buy. Ya, jadi diukur dari seberapa banyak foreign currency yang dapat dibeli. Ya. Kalau depreciation kebalikannya, itu dia penurunan nilai mata uang. Nah, cara melihatnya adalah seperti ini. Ya, misalnya kita patokannya dolar ya. Contoh nih, mula-mula 1 dolar itu bisa beli 100 yen. Sekarang 1 dolar itu bisa beli 120 yen. Artinya apa? Dengan dolar yang sama, yen yang dibeli itu bisa lebih banyak. Artinya apa? Value dari dolar itu meningkat. Karena dengan dolar yang sama, dia bisa mendapatkan yen lebih banyak. Maka kita bisa bilang bahwa dolar, US dollar, itu mengalami apresiasi. Seperti itu. Ya, paham ya? Jadi US dollar mengalami apresiasi. Kenapa? Karena dengan dolar yang sama mendapatkan yen lebih banyak. Nah, jadi kita bisa bilang US dollar terapresiasi. Terapresiasi terhadap Chinese yuan ya. Oke.
Eh, jadi seperti itu. Nah, terus dengan dolar yang sama, dia bisa mendapatkan, sorry bukan Chinese yuan ya, kok Chinese yuan, yen, Jepang yen yang sama seperti itu. Oke, dapat yen yang lebih banyak. Sedangkan ketika price of dollar decrease, ya contohnya misalnya dengan dolar yang sama dia dapat yen lebih sedikit dari 100 yen jadi 80 yen, maka bisa kita bilang dia itu terdepresiasi karena dengan dolar yang sama dia dapat yen lebih sedikit yaitu sebesar 80 yen seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Dengan dolar yang sama dia dapat yen itu lebih sedikit. Oke, nah terus jadi gitu ya cara melihat apresiasi depresiasi itu seperti itu. Oke. Nah, berarti apa implikasinya dari kita mempelajari apresiasi depresiasi? Maka kita bisa bilang bahwa ketika mata uang terapresiasi, berarti dia tidak terapresiasi terhadap semua mata uang, atau dia hanya terapresiasi terhadap beberapa mata uang. Jadi kita membandingkannya misalnya US dollar terhadap Japan yen. Ya, artinya kalau US dollar terapresiasi terhadap Japan yen, belum belum tentu US dollar itu terapresiasi terhadap eh, apa namanya Cina yuan misalnya. Belum tentu. Nah, tapi kalau US dollar terapresiasi terhadap Japan yen, sudah pasti Japan yen itu terdepresiasi terhadap US. Jadi itu kayak sebagai konsekuensi. Ya, misalnya $1 itu kan 100 yen, ya kan? Artinya kalau dia dolarnya terapresiasi kan $1 jadi 120 yen kan. Berarti logikanya gini, kita samain aja yen ya. Jadi 1 yen itu sama dengan 1/100 dolar. Nah, sekarang jadi 1/120 dolar. Oke. Nah, artinya apa? Artinya dengan yen yang sama, dapat dolar lebih sedikit. Maka kita bisa bilang Japan yen terdepresiasi terhadap US dollar sebagai konsekuensi dari US dollar terapresiasi terhadap Japan yen. Jadi nggak mungkin kalau US dollar terapresiasi terhadap Japan yen, maka Japan yen itu pasti terapresiasi apa? Japan yen bisa terapresiasi terhadap US dollar, nggak bisa. Ya kalau US dollar terapresiasi, pasti Japan yen itu terdepresiasi terhadap US dollar sebagai konsekuensi, oke? Okay? Tapi belum tentu Japan yen terdepresiasi terhadap mata uang lainnya, tergantung ya, seperti itu. Nah, ini ada data dari nominal exchange rate seperti itu. Terus, nah sekarang kita masuk ke real exchange rate, oke? Okay? Nah, recall that the nominal exchange rate is the rate at which a person can trade the currency of one country for the currency of another. Ya, jadi misal apa nominal exchange rate itu adalah uh, terkait berapa banyak uang yang bisa kita beli dengan currency yang sama terhadap currency lain. Kalau real exchange rate itu adalah rate at which a person can trade the goods and services of one country for the goods and services of another. Jadi kalau nominal exchange rate itu dari currency terhadap currency ya. Tapi kalau real exchange rate itu dengan goods and services yang bisa dibeli dengan goods and services dari negara lain seperti itu. Oke. Okay? Nah, uh, sekarang kita akan belajar tentang tadi kan nominal exchange rate ya. Sekarang kita bahas tentang real exchange rate seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi real exchange rate itu mengekspresikan harga di domestik ya dengan currency unit, bukan dengan unit dari foreign goods. Oke. Ini contohnya ya. Misalnya German beer itu 2 kali lebih mahal dari American beer. Maka US real exchange rate itu setengah dari case of German beer per case of American beer, oke? Okay? Jadi kayak perbandingan harga ya. Nanti, nah ini ada contohnya nih. Misalnya harga gandum di US itu $4 per ton. Terus harga gandum di Prancis itu 2 euro per ton. Oke. Okay? Nah, berarti apa? Nominal exchange rate-nya itu kan 3 euro per dolar kan. Nah, berarti gimana nih cara nyari real exchange rate-nya? Nah, berarti cara mencarinya adalah um,
Kan 4 dolar per ton itu ekuivalen sebesar 12 euro kan. Kenapa? Karena 1 dolar itu sama dengan 3 euro gitu. Terus berarti 4 dolar ini bisa dikonversi jadi 12 euro. Kan tinggal dikali 4 aja nih. Berarti untuk dapat gandum yang sama di US itu butuh 12 euro. Sedangkan di Prancis itu 2 euro per ton. Artinya apa? 1 ton gandum di US itu sama dengan 6 ton gandum di Prancis. Ya, jadi satu ton gandum di US itu sama dengan 6 ton gandum di Prancis. Maka real exchange rate-nya itu sama dengan 6. Seperti itu. Ya, jadi real exchange rate itu menunjukkan perbandingan jumlah barang di foreign per domestik. Oke, nah, rumus dari real exchange rate itu adalah E dikali P per P star, di mana P itu adalah domestic price, P star itu menunjukkan foreign price, sedangkan E itu menunjukkan nominal exchange rate. Nah, nominal exchange rate itu adalah perbandingan antara harga satuan mata uang foreign dengan satuan mata uang di domestik. Oke, karena real exchange rate itu kan menunjukkan rasio jumlah barang di foreign, units in foreign, dengan units di domestik. Oke, maka nantinya harga di domestik itu dinyatakan dalam, misalnya domestiknya itu US dollar, foreign-nya itu rupiah. Ya, terus berarti kan rupiah, ini dolar. Rupiah per dolar dikali dolar per rupiah. Maka ini kalau dicoret, ini habis. Nah, satuan uangnya habis, tinggal jadi rasio jumlah barang antara foreign dengan domestik. Jadi seperti itu cara kerjanya. Nanti kita akan latihan soal untuk lebih mudah. Oke. Nah, ini ada contoh soal lain, misalnya apa namanya? Apa yang terjadi kalau seandainya asumsikan harga barang di domestik itu konstan, lalu harga gandum di US konstan, nominal exchange rate-nya itu nominal exchange rate-nya itu tetap sama, tapi harga foreign-nya itu tiba-tiba naik. Nah, maka yang akan terjadi itu adalah apa nih? Coba lihat nih. Kan harganya dari 2 jadi 6. Artinya harga di foreign itu naik. Maka yang terjadi adalah real exchange rate itu bakal turun. Ya. Kenapa? Karena kalau seandainya harga di foreign itu naik, berarti dengan jumlah gandum yang sama di US, yang tadinya 6 ton gandum di Prancis, sekarang jadi 2 ton gandum di Prancis. Gitu. Ya. Makanya real exchange rate-nya jadi 2. Jadi real exchange rate dengan asumsi kondisi-kondisi lain konstan, misalnya harga gandum di US 4 dolar, nominalnya 3 euro, ya. Maka ketika harganya dari 2 ke 6, maka yang akan terjadi adalah real exchange rate itu bakal turun. Jadi real exchange rate turun itu bisa menunjukkan bahwa harga relatif itu berubah, atau harga di luar, harga di foreign itu meningkat. Gitu. Bisa ada indikasi foreign price itu meningkat. Oke. Nanti kita akan pelajari nih. Ya, rumus dari real exchange rate itu adalah nominal exchange rate dikali harga domestik dibagi foreign price, atau harga di foreign, seperti itu. Oke. Ini tadi saya sudah sempat bahas ya, nominal exchange rate itu notasinya E, di mana dia itu adalah rasio antara foreign, harga di foreign, dengan domestik. Oke, seperti itu. Oke, sekarang ada soal, coba mungkin teman-teman coba dibaca dulu ya. Nah, misalnya keranjang
a can of soda ya, keranjang dari soda itu 1,25 dolar ya di US. Sedangkan jadi asumsikan dia itu keranjang soda itu 1,25 dolar di US dan 25 peso di Meksiko. Ya jadi soda yang sama itu harganya sama. Nah, terus disuruh mencari berapa sih peso dolar exchange rate. Ya, jadi nominal exchange rate-nya itu berapa dan jika purchasing power parity itu hold, jadi dengan asumsi harganya itu sama. Nah, jika terjadi monetary expansion yang menyebabkan harga-harga di Meksiko tuh naik 2 kali lipat, atau soda itu naik jadi 50 peso, maka berapa nominal exchange rate-nya. Nah, cara menjawabnya gimana? Nah, ini ada lembarnya ya. Jadi, ini kan simpel aja nih, 1,25 dolar. Berarti kan dengan barang yang sama, berarti 1,25 US dollar sama dengan 25 peso. Nah, berarti nominal exchange rate-nya itu kan dinyatakan dengan ini ya, peso per dolar. Berarti ini harus jadi dolar, 1 dolar gitu. Nah, supaya jadi 1, ini jadi 1/1,25 dikali 25. Hasilnya adalah 20 peso. Seperti itu. Nah, berarti ini per ini gitu. Berarti 20 peso per 1 US dollar. Ini kan komoditasnya sama-sama 1 unit, 1 can of soda itu gitu. Maka ini adalah nominal exchange rate-nya, yaitu 20 peso per 1 US dollar, seperti itu. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau harga itu naik 50 peso? Nah, pakai logik aja nih. Pasti nanti ini jadi 2 kali lipat kan. Nah, coba ini diubah jadi 50. Maka apa yang akan terjadi? Oke. Nah, yang akan terjadi, ini jadi hasilnya 40. Nanti nominal exchange rate yang baru itu jadi 40 peso per 1 US dollar. Ya, sehingga ketika harga barang di ini kan berarti ini foreign per domestik ya. Foreign per domestik. Ya kan? Kan peso per dolar ya. Berarti ketika harga di foreign naik, maka ini yang akan terjadi nih. Nominal exchange rate itu akan meningkat. Nah, ini menunjukkan apa nih? Coba. Ketika nominal exchange rate-nya itu naik, berarti itu menunjukkan adanya apresiasi ya. Karena dengan satu US dollar yang sama, dia dapat peso lebih banyak di sini. Nah, artinya ketika harga di negara lain itu naik, nominal exchange rate itu naik, ya, dan dia mengalami yang namanya apresiasi. Nah, kalau nominal exchange rate-nya turun, berarti dia mengalami depresiasi. Oke. Itulah makanya kenapa kita pakai foreign per domestik, karena kita mau lihat nih, kalau dengan domestik yang sama foreign-nya naik, berarti dia mengalami apresiasi. Jadi kenaikan itu mengalami apresiasi gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman mesti tahu nanti ada tapi gini, ini unik ya. Kan tadi real exchange rate itu kalau turun, misalnya nih, kasusnya tadi dari 2 ke 6, dari 6 ke 2 itu kan turun ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ketika real exchange rate turun, apa kan padahal harga domestik itu kan naik ya. Harga di domestik itu naik. Iya, harga di domestik tetap. Nah, cuma harga foreign-nya naik dari 2 ke 6. Nah, jadi real exchange rate-nya dari 6 ke 2. Nah, pertanyaannya, masuk akal nggak? Kan nominal exchange rate itu naik, itu apresiasi. Tadi masuk akal ya, karena misalnya tadi 20 peso per 1 dolar, jadi 40 peso per 1 dolar. Artinya dengan dolar yang sama dapat peso lebih banyak. Oke. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan, berarti harusnya kalau gitu real exchange rate-nya kebalik dong. Ya nggak? Kan harga di foreign naik gitu. Harga di foreign naik menyebabkan real exchange rate itu turun.
yang menunjukkan bahwa sekarang rasionya itu jadi lebih kecil. Artinya yang tadinya satu barang di US sama dengan 6 barang di Amerika, satu barang di Amerika sama dengan 6 barang di Prancis. Nah, sekarang satu barang Amerika, dua barang di Prancis. Nah, kan berarti mata uang Prancis mengalami depresiasi kan. Harusnya di kita apresiasi dong, ya nggak? Kan nah, berarti harusnya kalau real exchange rate turun, harusnya mengalami apresiasi. Nah, ternyata enggak. Jadi ternyata ya berarti kalau kalau di negara lain itu harga barang naik, di real exchange rate itu nangkepnya turun. Nah, berarti ya kita juga depresiasi. Agak-agak pusing kan memang. Ini nanti ada penjelasannya nih. Oke, penjelasannya di. Nah, ini. Jika US real exchange rate itu turun, maka sebenarnya kan seolah-olah US good itu jadi cheaper relatif to foreign good. Tadi contohnya nih, 1 ton wheat di US tadinya kan 1 ton 6 ton gandum di Prancis ya. Sedangkan setelah depresiasi ya, 1 ton gandum di US itu setara dengan 2 ton gandum di Prancis. Nah, ini kan berarti di kita barangnya jadi lebih murah. Nah, ternyata ini menunjukkan ada depresiasi. Sekalipun sekalipun sebenarnya indikasinya tuh di luar negeri harga barang meningkat. Makanya secara relatif kita jadi lebih murah barangnya. Nah, intinya tetap real exchange rate itu depresiasi turun. Oke. Okay? Kenapa demikian? Karena asumsinya adalah seperti ini. Kan real exchange rate itu adalah nominal exchange rate dikali harga domestik dibagi harga foreign kan. Nah, asumsikan rasio harga domestik dengan harga foreign itu konstan. Maka ketika ini turun, ketika nominal exchange rate turun, berarti kan mengalami depresiasi kan. Nah, berarti real exchange rate turun, itu mengalami depresiasi juga. Jadi ngelihat kenapa real exchange rate turun, itu tetap dibilang depresiasi sekalipun sebenarnya real exchange rate turun itu menunjukkan depresiasi di negara lain. Karena diasumsikan rasio harga domestik dengan foreign itu sama, nggak berubah. Sehingga nominal exchange rate turun, itu real exchange rate juga turun atau yang berarti mengalami depresiasi. Kenapa demikian? Karena ini di kurva ini dijelaskan bahwa dengan adanya harga rasio harga yang berubah, di mana barang di kita lebih murah, maka apa yang terjadi nih ketika misalnya nih 1 ton wheat US sama dengan 6 ton wheat di Prancis, terus sekarang taruhlah jangan 2, taruhlah jadi setengah. Ya, 1 ton gandum di US jadi setengah ton gandum di Prancis. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah pertama US terdepresiasi. Oke. Maka selanjutnya apa? Selanjutnya yang akan terjadi adalah uh, dari Prancis dia akan belanja ke US karena di US lebih murah. Nah, maka ketika mata uang itu terdepresiasi, maka akan terjadi ekspor itu meningkat. Sehingga net ekspor itu bakal meningkat. Seperti itu. Oke. Makanya kebalikan kalau mata uang terapresiasi, justru berarti kalau terapresiasi real exchange rate meningkat, net ekspor itu justru turun. Kenapa? Karena kalau mata uang terapresiasi, berarti menunjukkan barang di negara kita itu jadi lebih mahal dibanding negara lain. Sehingga mereka akan impor. Sehingga kita akan impor dan menyebabkan net ekspor itu turun. Oke. Jadi ini agak sulit ya menjelaskannya kenapa sih kayak nggak masuk akal ya. Tapi ya memang begitu sih kenyataannya ya. Yang jelas depresiasi sama apresiasi itu sebenarnya lebih dilihat dari nominal interest rate. Dan kita mengasumsikan rasio harga barang di dalam negeri dengan domestik itu nggak berubah. Sehingga ya ini nominal exchange rate berubah, real exchange rate itu juga berubah. Ya sehingga nominal exchange rate terdepresiasi, real exchange rate itu terdepresiasi. Seperti itu. Oke. Okay? Semoga bisa teman-teman tetap bisa paham. Dan sekarang kita akan masuk ke purchasing power parity. Oke. Okay?
Jadi purchasing power parity itu menjelaskan tentang exchange rate di jangka panjang. Oke. Dan purchasing power parity itu menunjukkan the law of one price ya. Jadi mengasumsikan bahwa harga barang itu sama. Ya. Maksudnya barang yang sama itu harganya bakal sama di negara lain. Nah ini contohnya ya. Jika $1 itu bisa membeli 2 gram emas di Cina dan 5 gram emas di Kanada, maka dia juga bisa membeli 5 gram emas di Kanada dengan $1 dan 2 gram emas. Kan berarti gini, dengan uang yang sama, jumlah gram di Cina cuma bisa beli 2 gram. Sedangkan di Kanada itu bisa beli 5 gram. Maka apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi adalah negara-negara lain akan membeli emas di negara Kanada. Seperti itu. Kenapa? Karena dengan uang yang sama didapat emas lebih banyak. Nah, sehingga apa yang akan terjadi? Karena dia beli emas lebih banyak, dia bakal jual ke Cina. Ya, maka dia akan jual 2 gram gold dari Cina. Sehingga dia dapat keuntungan dari tiga gini. Kan harusnya cuma 2 gram. Tapi dia beli di Kanada 5 gram. Nah, makanya 2 gramnya itu 2 gram gold di Cina itu dijual dan nanti dia dapat keuntungan dari situ sehingga ada 3 gram emas yang tersisa. Oke, jadi dari all this buying in Canada and selling in China will eventually make the price of gold the same. Intinya dari mekanisme pasar ini menyebabkan harusnya tuh harga emas jadi sama di antara dua negara seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya intinya purchasing power parity itu menjelaskan bahwa di jangka panjang harga-harga barang itu sama di negara-negara lain pun juga harga-harganya sama. Sebenarnya purchasing power parity itu menunjukkan bahwa di jangka panjang apa namanya harga-harga barang di negara-negara lain itu sama. Tapi nanti kita akan belajar kenapa hal ini sulit tercapai dan kenapa nggak bisa tercapai gitu. Oke. Nah, makanya the theory of purchasing power parity itu based on principle called the law of one price. Oke. Jadi harusnya law of one price itu menunjukkan bahwa barang yang sama itu harganya harus sama di semua lokasi. Oke. Ketika harga itu dinyatakan dengan currency yang sama. Oke. Nah, cuma ternyata emang nggak sesimpel ini gitu. Oke. Karena ada unexploited profit opportunity. Nah, terus kita juga tahu bahwa tidak apa? Ini ada penjelasannya ya. Pokoknya kalau ada yang tadi yang ngambil keuntungan dari perbedaan harga itu kita kenal dengan arbitrage, oke? Nah tadi ya intinya saya belum bilang kenapa nggak bisa terwujud, tapi intinya gini, ketika harga di domestik sama harga foreign itu sama, ya karena tadi mekanisme, maka kan berarti P sama dengan P star ya. Berarti ini coret-coret, makanya nominal exchange rate itu bakal sama dengan 1. Yang menunjukkan bahwa kan kalau misalnya jumlah barang, harga barang itu sama, berarti misalnya 1 unit susu di US sama dengan 1 unit susu di India misalnya. Berarti kan real exchange rate sama dengan 1 ya. Nah, berarti 1 sama dengan ini, E dikali P per P star. Maka E dikali P sama dengan P star itu adalah real exchange rate yang sama dengan 1 ini. Oke, maka purchasing power parity itu teori ini menyatakan bahwa real exchange rate itu harus sama dengan 1. Sehingga ini yang terjadi pada kurva dari net export curve ya. Karena real exchange rate always 1, maka kurvanya dia itu seperti ini, perfectly elastic. Oke. Jadi kan real exchange rate selalu 1, maka berapapun net exportnya dia akan selalu seperti real exchange rate-nya bakal 1. Makanya kurvanya dia horizontal. Oke. Nah, karena real exchange rate itu sama dengan 1, berarti kan E dikali P per P star sama dengan 1. Berarti E sama dengan kan E dikali P per P star sama dengan 1. Berarti E sama dengan P star dibagi P. Maka implikasinya adalah kalau harga di domestik naik, maka nominal exchange rate itu harus turun seperti itu. Oke. Maka ketika harga barang itu naik di suatu negara, maka currency-nya menjadi kurang berharga dibandingkan currency negara lainnya seperti itu. Oke. Makanya dari sini kita bisa
bilang ya, when the central bank of country prints large quantity of money, maka ini kita kaitan sama quantity theory of money ya, maka ketika ngeprint uang terlalu banyak, maka nilai uangnya jadi nggak berharga, oke? Nah, ini hubungan antara money supply, price level, dan exchange rate. Oke. Nah, tapi teori dari purchasing power parity itu hanya secara intuitif, tapi sebenarnya di dunia nyata itu nggak bisa secara sempurna lah terlaksana. Kenapa? Karena kenapa harga di domestik dan harga foreign itu pasti berbeda? Ya, kenapa harga barang itu nggak bisa sama di semua negara? Karena tidak bisa secara mudah diperjualbelikan, ya, dari satu negara ke negara lainnya, seperti itu. Oke. Ya, karena ada beberapa faktor, bisa aja barang tersebut ilegal di negara A gitu, maka di negara A nggak diperjualbelikan. Jadi kalau, atau bukan ilegal, mungkin dikasih pajak dan sebagainya. Terus ada juga biaya pengangkutan kan. Jadi itulah alasan kenapa kalau misalnya barangnya di US, ya, maka negara yang jauh dari US itu bakal dapat barang dengan barang yang sama, harganya bisa lebih mahal karena biaya pengangkutannya lebih tinggi. Ya. Terus bisa juga barangnya itu nggak perfect substitutes. Oke, jadi nggak bisa disubstitusikan secara sempurna. Oke. Nah, tapi sebenarnya kan purchasing power parity itu mau bicara bahwa seolah-olah tuh harga barang tuh kan sebenarnya sama ya di seluruh dunia. Nah, jadi purchasing power parity ini digunakan sebagai indikator untuk menghitung cost of living gitu. Apakah mata uangnya itu sangat bernilai atau kurang bernilai gitu, under value atau over value. Oke, itu diukur dari purchasing power parity. Nah, gimana cara ngukurnya? Nah, ini ceritanya pakai hamburger standar atau standar hamburger. Oke, jadi kita membanding, jadi ceritanya Big Mac itu di tiap negara kan harganya beda-beda. Nah, kita bandingkan. Jadi dengan Big Mac yang sama, berapa sih perbedaan harganya gitu. Nah, ini contohnya nih. Di Indonesia, Big Mac itu Rp34.000, sedangkan di US itu $5,66. Nah, ini datanya baru ya di Januari 2021. Nah, ceritanya nominal exchange rate itu adalah 14.125 per dolarnya. Nah, ternyata kalau seandainya di US itu harga burger 14.125, nah dengan nominal exchange rate sebesar segini, nah ternyata di Indonesia ya untuk dapat burger itu nggak cukup Rp6.007,07. Sedangkan di Amerika perlu keluar 14.125. Oke, maka apa yang terjadi? Sebenarnya ini simple ya. Jadi kan di Indonesia Big Mac itu Rp34.000, di US itu $5,66. Nah, misalnya ini tak ganti jadi rupiah, berarti ini dikali 14.125 gitu. Nah, berarti ini juga dijadiin. Nah, berarti ini kan untuk jadi ini berarti dikali 1/5,66. Nah, ini coba dikali dengan 1/5,66. Oke. 1 dibagi 5,66 dikali dengan 34.000. Hasilnya adalah 6.007,07. Gitu. Jadi kita bandingin, oh ternyata misalnya burger itu kalau di Indonesia seolah-olah 6.007, sedangkan di Amerika 14.125. Nah, berarti kita bisa lihat nih rasionya berapa nih. Ternyata di Indonesia itu 42,5% dari harga di US. Berarti selisihnya berapa? Selisihnya itu adalah 57,5%. Oke. Makanya uang kita 57 under value sebesar 57,5% seperti itu. Atau 58%. Nah, tapi teman-teman ingat ya, indeksnya itu bisa pakai raw index, bisa GDP adjusted. Kalau raw index itu berarti indeks untuk barang-barang mentah ya, bahan baku mentah. Sedangkan kalau GDP adjusted itu semua barang, semua jenis komoditas barang, tidak hanya barang-barang raw index. Oke. Misalnya, jadi kalau GDP adjusted itu keseluruhannya barang-barang dan jasanya. Oke. Kalau barang material kita 58% under value, tapi kalau secara keseluruhan kita 23% under value terhadap US dollar. Nah, kalau teman-teman mau iseng, silahkan buka linknya
ya tautannya dibuka, terus teman-teman ganti deh, coba negaranya, ini aku kan coba IDR ke USD ya, coba teman-teman coba misalnya IDR ke India gitu ya, apa ya, India saya nggak tahu kodenya, terus misalnya Indonesia ke Cina gitu ya, Cina Yuan, coba deh ya, biasanya negara berkembang yang under value ya. Oke. Nah, ini ada contoh-contoh soal. Nah, tapi ini intinya di chapter selanjutnya kita akan belajar lebih lanjut tentang real action rate. Oke. Kita akan belajar open economy dan kaitannya dengan loanable fund seperti itu. Itu yang akan dipelajari di chapter selanjutnya. Nah, sekarang kita masih ada waktu tersisa. Kita akan membahas beberapa soal. Mulai dari soal yang paling mudah ya. Dari sini dulu. Ya, kita disuruh dari transaksi ini apa dampaknya terhadap ekspor, impor, dan net ekspor. Oke. Yang A nih misalnya. Profesor seni di Amerika em, tur ke Eropa. Nah, apa yang akan terjadi? Berarti kalau dia tur ke Eropa, berarti kan dia butuh uang dari luar negeri. Dia beli barang di luar negeri misalnya. Berarti berarti dia naikin impornya Amerika, ya dong. Maka kalau impor naik, net ekspor bakal turun. Ekspornya konstan. Oke. Okay. Sekarang yang B. Pelajar di Prancis, di Paris, itu berbondong-bondong lihat film di Hollywood. Ingat, domestiknya US, berarti dengan peristiwa ini, ekspor naik, net ekspor naik, impornya konstan. Nah, your uncle, pamanmu beli ini Volvo. Ya, Volvo itu produk Jerman ya kalau nggak salah ya, Volvo. Nah, Volvo itu produk negara, Volvo itu negara apa ya? Oh, Swedia, sorry. Oke, okay. Swedia. Ya, berarti dia beli ke Swedia kan, berarti impornya naik, net ekspor turun, ekspornya konstan. Nah, yang D, the student bookstore at Oxford University in England sells a copy of this textbook. Nah, dia jual ke negara lain ya, berarti ekspornya naik, net ekspor naik, impor konstan. Yang E, nah ini jadi masyarakat Kanada belanja di daerah Vermont. Sebenarnya ini kayak konsepnya duty free. Kalau teman-teman pernah keluar negeri, teman-teman pasti tahu duty free. Apa itu duty free? Jadi teman-teman kalau belanja di situ, kan teman-teman tuh turis. Nah, sebenarnya kalau kita beli barang di manapun, itu sebenarnya kena pajak. Pajak di negara tersebut. Misalnya kita di orang Indonesia beli barang di toko manapun. Nah, itu kan kita kena pajak sebagai warga negara Indonesia kan. Nah, masalahnya kalau kita bukan warga negara Indonesia, seharusnya kita bisa bebas dari pajak. Nah, tapi kenapa kalau turis belanja di toko-toko biasa, dia tetap kena pajak? Karena diasumsikan yang beli bukan turis, tapi yang beli adalah orang-orang di situ. Nah, makanya kalau turis mau khusus beli barang yang dia dinyatakan sebagai turis, berarti dia harus ke duty free karena dibebasin dari pajak. Oke, okay? Nah, berarti itu masuk ke komponen ekspor. Oke, okay? Maka ekspor bakal naik tuh. Oke. Okay? Tapi sorry, yang E itu bukan duty free ya, sorry. Itu tadi kasus duty free. Nah, tapi ini beda. Masyarakat Kanada nggak mau beli di Kanada, tapi dia belinya di Northern Vermont. Ini di daerah Amerika, sorry ya. Berarti ekspornya naik, net ekspornya naik, impornya nggak berubah. Oke. Okay. Nah, sekarang soal yang ini. Ada 3 soal, kita ke soal sebelum ke soal hitungan, kita ke sini dulu. Ini bedain NCO sama net export. Nah, tadi bedanya net export NCO adalah kalau net export itu yang kaitannya sama goods and services. Kalau NCO itu berkaitan dengan aset. Oke. Okay? Nah, misalnya orang Amerika beli TV Sony. Berarti kan dia impor. Makanya impor naik, net ekspor turun. NCO-nya nggak berubah karena goods and services. Oke. Okay? Kalau Amerika beli Sony stocks, nah berarti NCO-nya yang ngaruh. NCO-nya naik. Kenapa? Karena dia beli Sony stock. Nah, berarti kalau orang Amerika beli Sony stock, berarti domestic purchase by foreign. Berarti kalau domestik yang beli ke luar negeri, berarti capital inflow. Ya, orang Amerika beli aset luar negeri ya,
berarti capital inflow. Berarti capital inflow-nya naik. Sorry. Amerika beli share ke Sony Stock. Buy a share of Sony. Capital outflow ya yang naik ya. Oke. Kalau yang C itu NCO-nya turun. Karena dia kebalik. Foreign beli ke domestik. Seperti itu. Kalau ini capital outflow-nya turun. Kalau yang D itu barang ya, berarti ini net exportnya naik. Kan Sony plant in Japan by some Georgia peaches, berarti ekspornya naik. Gitu, karena orang Jepang beli barang Amerika. Oke, yang BC itu kenapa NCO yang ngaruh? Karena berkaitan dengan stok sama bonds atau berkaitan dengan aset atau capital ya. Nah, sekarang yang terakhir nih soal hitungan. Simple nih ya. Satu mobil di Jepang itu satu setengah juta yen, sedangkan di Amerika itu 30.000 dolar, tapi nominal exchange rate-nya 100 yen. Berapakah nominal dan real exchange rate? Ya, rumusnya apa? RER sama dengan E dikali P per P star. Misalnya kita pakai foreign itu ini ya, Jepang, berarti 100 yen per 1 dolar dikali harga domestiknya tuh US misalnya 30.000 dolar dibagi satu setengah atau 1.500.000 yen. Ini habis. Hasilnya itu adalah ini kan jadi 3 juta. 3 juta bagi 1,5 juta hasilnya 2 ya. Berarti dua unit mobil di Jepang per satu unit mobil di US. Jadi ini interpretasinya. Real exchange rate sama dengan 2 yang menunjukkan 2 unit mobil di Jepang dan 2 unit mobil di Jepang itu sama dengan 1 unit mobil di US. Seperti itu. Jadi nominal exchange rate-nya itu adalah 100 yen per 1 dolar. Real exchange rate-nya itu adalah 2, atau yang berarti 2 unit mobil di Jepang sama dengan 1 unit mobil di US. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya ingin sedikit menjelaskan konsep tentang impor ya. Ini materi bonus aja lah. Kan teman-teman tahu ya, GDP itu C plus I plus G plus NX. Di mana NX itu adalah ekspor barang impor. Nah, seringkali orang menganalisis seperti ini. Ketika impor itu turun, apa yang terjadi? Banyak orang mengasumsikan C, I, G konstan. Ya, jadi kalau impor turun, net ekspor naik. Net ekspor naik, GDP naik. Ternyata tidak sesimpel itu gitu. Kenapa? Karena ketika impor turun, itu dampak CIG nggak bisa diasumsikan konstan. Kenapa? Karena yang namanya komponen konsumsi, komponen investasi, sama komponen pengeluaran pemerintah, itu ada unsur impornya. Oke? Jadi, ketika impor turun, pasti CIG itu ikut turun. Nah, masalahnya, penurunannya itu berapa banyak? Ya. Oke, apakah CIG-nya itu lebih banyak yang domestik atau dia itu lebih banyak impor? Jadi, kita nggak tahu nih. Ya. Bisa aja impor turun, GDP itu naik. Oke. Tapi bisa juga impor turun, GDP turun. Kenapa? Karena CIG-nya ikut turun. Sebenarnya CIG ikut turun, tapi turunnya signifikan gitu. Oke, jadi tidak semata-mata menurunkan impor itu akan menaikkan GDP. Tapi itu nggak akan dibahas di pengantar makro ya. Ini lebih detail dibahas di ekonomi perencanaan atau input-output analysis. Oke, saya skip aja penjelasannya, tapi itu sekedar tambahan insight. Tapi intinya di chapter ini teman-teman harus paham, yang harus dipahami itu tentang net export, net capital outflow ya. Tentang ekspor, impor, capital outflow, exchange rate, nominal exchange rate, real exchange rate, apresiasi, depresiasi ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sekian dari penjelasan ini. Silahkan kalau tadi merasa kecepatan, videonya bisa diulang lagi ya.